tidak cocok dengan nafsu ya memang karena dia tidak mudah percaya. Maka Nabi Musa berkata, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr. Ya sudah. Lalu Nabi Musa bertanya sama Allah dan dijawab. Oke, kalau dia tanya gitu, sampaikan ke mereka bahwa yang perlu disembelih itu adalah tetap sapi betina yang tidak terlalu tua juga tapi tidak terlalu muda. Ya. Jadi tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Tengah-tengahan, awanun baina dzalik. Ya, baina dzalik. Jadi sapi itu kalau masih sangat muda itu umur berapa sih? Umur berapa kira-kira? Sapi yang masih muda. Kalau yang sudah hampir nggak laku dijual itu umur berapa? Yang sudah hampir nggak laku dijual. Kalau yang paling tua biasanya berapa? Yang sudah hampir nggak laku dijual, udah nggak ada dagingnya lah. Ada? Ya, anggaplah sekitar. Sapi itu paling tua umur berapa sih? Sapi. Paling tua umur berapa? 6 tahun, Gus, menurut ilmu dilantikan. Apa Pak Mas Eful? 6 tahun, Gus. Itu paling tua? Paling tua, nggih. Oh, berarti kalau paling muda yang bisa dijual umur berapa? 2 tahun sakit. Oke, berarti menurut belantik sebelahnya ya. Jadi janganlah umur setahun atau baru 6 bulan yang kamu korbankan itu. Jangan pula yang kamu korbankan, yang kamu korbankan itu misalnya umur 7 tahun. Itu sudah mendekati wassalam. Oke? Jadi jangan. Pokoknya sapi betina tetap, tetapi yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Oke, jelas? Gitu. Clear? Wis talah. Gitu kan? Faf'alu ma tu'marun, sudah laksanakan saja apa yang diperintahkan. Tadi, ada namanya Bani Israel ya. Tadi seandainya Bani Israel itu ketika diperintah, sembelilah sapi betina gitu ya. Terus dia pokoknya langsung laksanakan aja, cari sapi betina yang apa adanya, dapatnya itu disembelih. Mungkin syariatnya ya nggak repot-repot. Mungkin syariatnya ya pokoknya sapi betina umur berapapun. Tapi karena dia malah nanya, ini bisa dilihat dari 2 sudut pandang ya. Karena dia nanya, nah ini kan cerewet ini. Cerewet. Sapi betina sing piye Musa. Itu akhirnya ada syarat. Sapi betina yang apa? Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kalau dari sudut pandang nafsu, ya ini memang merepoti jadinya. Karena kemudian ada syarat tambahan. Tapi begitu bagi orang-orang yang memang sudah beriman, ada syarat tambahan juga baik, tapi barokahnya katanya, bukan barokah ya. Allah memang membuat skenario, ada orang-orang yang banyak bertanya, banyak ngeyel seperti itu. Memang Allah membuat skenario agar muncul jawabannya. Misalnya kayak gitu tadi itu. Kenapa kok harus sapi betina? Kenapa kok harus tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda? Ya karena kamu aja banyak bertanya. Coba kalau misalnya nggak banyak bertanya, mungkin ya nggak ada syarat-syarat seperti itu. Jadi kata Nabi Musa, "Wistalah faf'alu ma tu'marun." Wistalah, laksanakan saja apa yang diperintahkan. Jangan banyak nanya. Jadi itu misalnya kayak, sembelihlah sapi betina, berangkat ya, terus balik. Sik Musa.
Katanya Tuhan menyuruh kami membeli sapi betina. Ini sapi betina yang gimana? Maka Rasulullah Musa menjawab, oh ini sapi betina yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Berangkat lagi dia, oh gitu. Nanti balik lagi dia selanjutnya, besok kita bahas. Balik lagi, tanya tentang umurnya, tanya tentang pernah dipakai bajak sawah, terus macam-macam. Tapi Nabi Musa dengan sabar melayani. Itulah kenapa Nabi Musa masuk di dalam kelompok elit namanya ulul azmi atau penghulu, pemilik kesabaran. Ya, kenapa? Karena itu tadi Nabi Musa begitu sabar menghadapi orang-orang Bani Israel. Nah, sekarang ayo kita refleksikan ke diri kita. Ketika kita diperintahkan oleh Allah, entah itu berdakwah, entah itu bersedekah, entah itu bertarbiyah ngaji kayak gini, entah itu apalagi bermuamalah dengan cara-cara yang sesuai syariah, kita itu seringkali nego sama Allah. Seringkali nego. Perintah ndang gitu ya ndak kok terus ndang. Makanya perintahnya saya masa gitu sih perintahnya Allah. Nah, ya saya dia sendiri ndak dikasih karunia Allah untuk berbicara langsung ketika Allah memberi karunia kepada Nabi Musa untuk menjadi kalamullah. Ya gini tuh. Tapi tidak dihiraukan. Ya karena itu tadi. Ya, karena orang-orang Bani Israel memang saking cerdasnya itu sehingga menjadikan kecerdasan itu sebagai penghalang justru untuk menuju kebenaran. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Perintah Allah laksanakan. Wis, nggak pakai babi, bu, baba, nggak usah begitu. Laksanakan. Tapi ini menurut ahli tafsir ini aduh, kadang yang debat kayak gitu malah nggak melaksanakan kok apa yang diperdebatkan. Nah, yang kayak gini yang harus kita waspadai supaya kita tidak menjadi orang-orang seperti Bani Israel yang terlalu banyak bertanya, bahkan juga banyak membantah. Nah ini ayo kita hindari. If'alu ma tu'maru. Sudah, laksanakan apa yang diperintahkan. Titik. Itu nanti mesti enak, bahagia. Saya rasa itu kajian kita. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan. Ada? Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Silakan, monggo. Ada orang yang suka bertanya. Jadi bertanya dengan maksud ngetes, dengan bertanya yang memang apa yang dia butuhkan. Nah, yang ngetes ini apa termasuk golongan seperti Bani Israel ngapunten. Ya, ada yang memang sukanya ngetes itu ada, Mas. Ada. Jadi ya mereka itu Bani Israel, tapi untuk bagi kita ya biarin. Bahkan Bani Israel pun menjadi penting ketika menyadari bahwa ujian dari Allah itu semakin berat itu berarti karunia yang akan diberikan juga semakin besar. Sehingga ketika sampean diuji oleh orang-orang yang misalnya meremehkan atau menghina, ya, atau dengan cara ngetes tadi, bertanya tapi intinya ngetes kayak gitu kan meremehkan sebenarnya. Yang kayak gitu ya sudah, anggap saja bahwa itu adalah tangga menuju peringkat yang lebih baik terutama di sisi Allah.
Sehingga banyak, oh saya sering masih menghadapi itu, Mas. Bahkan di sini ketika ngaji gitu, kerasa orang yang bertanya itu karena ngetes, misalnya, dia misalnya karena dia pondokan, ya, pernah mondok, misalnya, terus tahu tentang hukum ini, sebagian, meskipun mondoknya ya nggak mondok di pondok itu, ya mungkin di musola kampung gitu aja, kadang ya muncul dengan pertanyaan-pertanyaan yang ngetes, apalagi misalnya yang mengampu atau menjadi penanggung jawab pengajian atau penanggung jawab diskusi saat itu dianggap di bawahnya orang yang akan bertanya itu. Kadang pertanyaannya itu kemudian ya itu, pertanyaannya ngetes tadi itu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang semacam ini, karena ini orang-orang yang dilaknat Allah juga ya. Apalagi ngetes dengan maksud untuk menjatuhkan orang yang ditanya ini. Nah, ini yang harus kita hindari. Ada lagi? Nggih, Gus. Saya Gus. Silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nyun sewu. Apakah nyun sewu, saya belum paham ini. Berkorban untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Itu bagaimana, Gus? Apakah boleh? Apa hukumnya, Gus? Nyun sewu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ini berkorban, maksudnya berkorban Idul Adha? Inggih, Gus. Inggih, Gus. Intinya begini ya, kalau dia berkorban atas nama orang tua dan orang tuanya masih hidup, itu ya monggo-monggo saja, boleh-boleh saja. Ini korban orang tua saya, kan gitu. Nah, sementara kalau orangnya sudah meninggal, ya, itu kan seluruh amal seluruh ini terputus kecuali 3 amal tadi, yakni sedekah jariyah, ilmu manfaah, dan anak yang soleh solihah yang mendoakan almarhum maupun almarhumah. Sehingga kategori kalau kurban lalu diatasnamakan kepada orang tua yang ada di kubur, ini hanya bisa dilakukan kalau pertama orang tuanya itu meninggal dalam keadaan soleh dan solihah. Yang kedua adalah kurban itu harus dilaksanakan oleh keluarganya sendiri. Jadi, tetapi banyak ulama yang menyatakan tidak boleh. Kalau kurban itu ya harus orangnya sendiri. Apalagi yang sudah mati, tidak bisa. Gitu. Tidak bisa. Sehingga kalau kita kiaskan kurban itu, ya kurban misalnya hari kurban itu dengan haji misalnya, haji kan juga bisa dibadalin ya oleh orang yang kerabatnya. Kalau kurban itu kan sesuatu yang sifatnya ada ya, barangnya atau binatangnya itu ada, sehingga harus dilakukan benar-benar sesuai syariat. Saya rasa itu. Ada lagi? Izin Gus, permisi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Gus, ini sisi pengalaman yang berkaitan daripada tadi itu disebut teman yang laki-laki tadi itu ngetes. Sebetulnya sebagaimana misi dan visi SMA dimanapun berada itu pasti ada seperti itu. Seperti contoh misalnya, bahkan yang kami alami itu lebih ironis daripada yang disampaikan teman tadi itu. Begini, sempat ada tamu yang tak diundang, itu tujuannya dengan spontanitas mengatakan bahwa ingin bahasa mereka itu menjajaki gitu loh. Apa agama yang dilakukan Pak Majukan selama itu disampaikan walaupun melalui pengeras suara ya Mas Adul itu. Nah, dianya itu menjajaki. Akhirnya saya terima tantangan itu sebagaimana yang dikategorikan jajaki itu. Terus dia tuh diam, saya tantang begini, dimulai dari mana gitu. Akhirnya dia nggak berani bercakap,
Akhirnya saya yang mulainya, Gus. Ini pengalaman. Jadi saya mulainya dari satu sisi, yaitu menemukan Allah tentang di waktu sholat. Akhirnya dia itu tidak bisa cakap omong sama sekali, Gus. Akhirnya pulang itu tanpa permisi. Inilah mungkin dijadikan pengalaman dari teman-teman yang lain apabila ada orang seperti itu. Ya kata Gus tadi itu tidak bisa dihiraukan, itu wajar gitu. Karena apa? Sifatnya itu hanya pengen jajaki saja. Jadi kita kalau dakwah itu apabila ada menjumpai seperti itu tidak dihiraukan. Itu terima kasih pengalaman kami, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itu tadi share pengalaman, bukan pertanyaan ya toh? Ya, Share pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran dari apa yang dialami oleh Pak Majukan. Ngantuk. Siapa yang ngantuk lagi? Ayo silakan. Apa yang ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Izin Gus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin nanya Gus tentang korban tadi, kejelasan tentang korban tadi. Yang pengalaman saya selama ini tahu, orang korban itu ditujukan kepada orang yang meninggal. Semuanya yang saya lihat. Berarti kalau memang yang korban itu harus orang yang masih hidup, apakah yang selama ini yang mereka lakukan korban untuk orang tuanya yang meninggal itu tidak nyampe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kita lihat itu banyak untuk pendapat tentang ini. Yang pertama begini. Jadi kalau kita mau kurban itu pertama yang kita perlu kurban itu diri kita sendiri. Gitu ya. Jangan sampai kalau kurban apalagi yang sudah meninggal itu kita dahulukan. Kita pertama adalah kurban untuk diri kita sendiri. Jadi seperti misalnya itu kan sebenarnya kayak kurban itu di dalam Al-Qur'an itu kalau untuk orang Islam itu kan biasanya dipakai itu adalah surat Al-Kautsar itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu telaga Kautsar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu perintah berkurban. Maka bagaimana hukumnya? Ya yang untuk kita jelas sunnah. Yang mampu melaksanakan kurban. Lalu bagaimana dengan berkorban Idul Adha untuk orang yang sudah meninggal? Sebenarnya hukum berkorban untuk orang yang sudah meninggal itu masih menjadi perdebatan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban untuk orang yang sudah meninggal. Sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak sah. Ya. Tidak sah. Ya. Apabila tidak terdapat nazar atau wasiat dari orang yang sudah meninggal. Tapi sebagian ulama juga ada yang mengatakan hukumnya sah, gitu ya. Nah, pendapat pertama itu dari mazhab Syafi'i, itu menyatakan bahwa berkorban merupakan ibadah yang tidak dapat dikerjakan oleh orang lain tanpa ada dalil. Jadi kalau menurut Syafi'i, tidak boleh korban itu. Ya. Jadi orang yang sudah meninggal tidak sah menurut sebagian besar mazhab Syafi'i. Nah, karena itu berbeda dengan sedekah, ibadah kurban itu harus dilandasi dengan
adanya izin orang yang terkait yang akan berkorban itu, yang untuk disembelih itu. Makanya kan doanya ada sendiri itu ketika nyembelih itu kan. Itu. Nah, kalau dia memang dulu meninggal tidak ada niat untuk berkorban, padahal rukunnya kan itu harus ada niat kan, ada niat untuk berkorban, ada maksud untuk berkorban, maka ya tidak sah kalau tidak ada itu. Jadi itu menurut mazhab Syafi'i. Nah, kalau kecuali kalau dia memang dulu pernah nazar, ya nazar, dia nazar atau wasiat, nanti tolong aku tahun depan korban ya, pakai uang ini, pakai harta yang ini, nanti tolong korbankan. Tetapi sebelum itu dia mati, maka ini masuk di dalam kategori wasiat yang harus juga dijalankan. Itu hal yang dibolehkan, sehingga itu menjadi makna bahwa kalau dia berwasiat itu ibadah kurban itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada tidak sah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Namun di sisi lain ada juga beberapa ulama yang sepakat mengenai kebolehan menghadiahkan kurban untuk orang yang sudah meninggal ini. Ya, terutama itu dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Tuhfatul Muhtaj itu mengatakan bahwa para ulama berkata bagi orang yang berkurban boleh mengikut sertakan orang lain dalam pahala kurbannya. Jadi tidak serta-merta kurban untuk dia, tetapi dia berkorban untuk dirinya, lalu dia juga berdoa agar pahalanya itu juga diberikan kepada orang yang si A, si B, si C ini. Ini yang pendapat yang jelas bila pihak yang diikutkan adalah orang yang sudah meninggal karena disamakan dengan kasus orang yang bersedekah untuk mayat. Jadi itu pendapat-pendapat yang muncul. Tapi saya lebih condong kepada pendapat mazhab Syafi'i tadi bahwa ini agar apa? Agar orang yang hidup ini tidak mudah gampang, nggak usah korban-korban saiki, nanti terserah orang yang hidup, nantilah ya saya dikorbankan. Jadi akhirnya orang itu kalau yang mati-mati itu bisa dikirimi, bisa dikorbani, bisa ini. Orang yang hidup ini enggak repot-repot. Ngapain sih? Entah nanti juga sudah meninggal bisa disusulkan sangunya. Lah kalau kayak gitu, ya kita ini ngapain sih susah-susah hidup? Bersari'u ila ma'firah, fastabiqul khairat, ngapain sih? Kita disuruh bersegera itu kan balapan dengan mati kan. Makanya ada perintah anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati hadakumul maut. Kamu itu bersedekahlah, berinfaklah. Itu sebelum datangnya mati. Itu perintah berkali-kali di dalam Al-Quran. Artinya apa? Ada batas waktu sampean dan saya ini. Gitu loh. Nah kalau kemudian setelah mati itu sembarang masih bisa. Untuk apa ada batasan waktu itu? Nggak usah lah repot-repot gitu. Sehingga ayat-ayat yang kemudian perintah untuk bersegera. Sari'u ila maghfirah. Berlombalah mencari ampunan, nggak usah lah. Nanti keburu mati, ya mati, nanti dimintakan ampun sama yang hidup. Kan gitu jadinya manusia ini. Kan itu. Akhirnya ya orang manusia akhirnya ketika di dunia ini tidak ada kemudian ingin bersegera baik. Nanti setelah mati juga sembarangnya bisa disusulkan, bisa dilanjutkan. Kan gitu jadinya, presidennya. Sehingga apa yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i tadi termasuk di dalam hal apapun, jadi sedekah, minta ampun, ya ibaratnya ginilah. Saya sering sampaikan kalau sampean itu TKI-TKW yang bekerja di Arab Saudi atau di sana, kalau kamu mau mengirimkan sangu kan gitu, maka dari gajimu itu lebih aman mana? Satu, Anda kirimkan sendiri ketika Anda di sana, ke kampung halaman itu, sangu atau hasil kerjamu itu. Kamu kirimkan ke kampung halaman untuk dibelikan dalam bentuk tanah, rumah, atau apa. Anda kirimkan sendiri ketika Anda masih di sana, sampean sendiri yang ngirimkan. Itu satu pilihannya. Atau kedua, sampean titipkan, sampean tinggalkan seluruh hasil kerja sampean itu di TKA sana, entah ke kerabat, teman, atau apa, lalu sampean pulang dengan harapan itu nanti dikirimkan oleh
kerabat sampean. Sampean lebih yakin mana sih nyampe? Lebih yakin mana? Ayo, dulur-dulur ini saya tanya jujur. Kalau Anda TKI TKW. Yakin yang Lebih. dikirimkan. Yakin mana? Yang dikirimkan dulu, Gus. Loh lah, ya mau. Ya kalau kayak gitu, sampean itu sebelum pulang ke akhirat, kita ini TKI TKW di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam, tempat nyari bekal untuk kita bawa pulang. Ya kalau sampean mau yakin bahwa nyampe, ya sudah, kirimkan sendiri ketika kita masih di sini. Jangan ditinggalkan dengan harapan nanti dikirimkan orang di belakang kita. Iya kalau dikirimkan pertama. Yang kedua, iya kalau nyampe. Begitu kita tanya, ya kalau nyampe, kalau nggak nyampe gimana? Ya pasti nyampe lah, masa nggak nyampe? Udah iya, kalau gitu, kalau ada perdebatan gitu kan berarti ada keraguan. Kenapa kita tidak menyampaikan sendiri ketika kita itu ada tidak keraguan? Gitu loh. Ketika zaman lakukan sekarang sendiri dan maka perintahnya Allah berarti benar. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Berinfaklah, sedekahlah, kirimkanlah sangumu bekalmu itu sebelum datangnya mati. Kenapa Tuhan memberi gitu? Karena kalau sudah mati, sudah tertutup pintunya. Ya, saya rasa itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan melindungi kita dari segala macam mara bahaya, godaan setan, jin, iblis, dan sebagainya. Kita dituntun dalam keadaan penuh maghfirah, penuh mardatillah ilahiyah. Amin. Allahumma sholli sallim. Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma atina fi man hadaita. Tabarak rabbana wa ta'ala tankal hamdalah man qadir astaghfiruka wa atubu. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa tahstinna al-jinna wa syaitan sir. Rabbana la taj'alna fi qawmin dhalimin. Rabbana man akhbirna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana inna sami'na munadiyan lil imani an aminu bi rabbina. Rabbana ja'alna muslimina laka wa qadina wa muslimin laka. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka Rabbi fil laki wa lana zati wa ladina nasqana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu